Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di rancangan faktorial. Kita akan membahas tentang mixed design. Nah, terkadang seorang peneliti menghadapi kondisi penelitian ketika dia lebih nyaman, ya, lebih tepat menggunakan rancangan within subjects dalam satu faktor, tapi di faktor kedua itu lebih tepat menggunakan between subjects gitu ya. Nah, dalam kondisi ini kita peneliti akan menggunakan rancangan mixed design gitu. Jadi mixed design ini adalah rancangan faktorial yang mengkombinasikan dua desain penelitian yang berbeda gitu ya. Satu faktor, satu variabel independen itu menggunakan between subjects, dan yang lainnya menggunakan within subjects. Nah, ini sering juga disebut dengan factorial mixed design gitu ya, selain hanya sederhana mixed design itu. Jadi lebih tepatnya factorial mixed design. Nah, contoh yang paling banyak ya 2x2 mixed design ya. Jadi dia satu faktor tadi menggunakan between subjects, satu faktor menggunakan within subjects. Nah, kita langsung menuju contoh ya. Misalnya di sini Durso dan kawan-kawan itu meneliti efek dari acetaminophen terhadap pengalaman rasa sakit dan rasa senang gitu. Jadi acetaminophen itu nama lain dari paracetamol ya, mungkin lebih akrab dengan paracetamol. Jadi studi ini dioperasionalisasikan dengan langkah-langkah ini ya. Jadi partisipan mengkonsumsi acetaminophen atau pil placebo tergantung dia masuk pada kondisi yang mana. Kemudian akan ditampilkan gambar-gambar yang berupa image positif dan image negatif. Kemudian tugasnya si partisipan ini menilai gitu ya, image itu menyenangkan atau tidak menyenangkan gitu ya. Nah, gambar positif di sini seperti gambar anak-anak yang lucu ya, dengan kucing misalnya. Kemudian untuk yang gambar image negatif itu seperti gambaran anak-anak yang kelaparan gitu ya, anak-anak yang menderita gitu ya. Nah, kemudian untuk pengukuran variabel dependent, mereka menilai kesenangan atau apakah image tersebut menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, hasilnya adalah bahwa kelompok yang acetaminophen itu menilai kedua image itu lebih rendah ya dibanding kelompok placebo. Jadi gambaran yang menyenangkan itu dinilai kurang positif, dan gambaran yang tidak menyenangkan itu dinilai kurang negatif ya dibanding dengan yang mendapatkan efek placebo. Jadi acetaminophen di sini mengurangi sensitivitas ya individu terhadap stimulus negatif maupun stimulus yang positif, image tadi gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mereplikasi ya penelitian Durso dan kawan-kawan ini dengan menggunakan beberapa rancangan eksperimen ya. Yang pertama, kalau kita menggunakan within subjects, ingat dalam within subjects itu partisipan hanya ada satu kelompok partisipan, kemudian partisipan ini akan mendapat beberapa kondisi perlakuan ya. Jadi di sini sekelompok partisipan akan mendapatkan perlakuan 4 perlakuan ini gitu ya. Jadi dia akan mendapatkan acetaminophen, kemudian melihat image positif, kemudian melihat image negatif, kemudian dia tidak mengkonsumsi placebo, kemudian menilai image yang positif gitu ya. Kemudian kemudian dia konsumsi placebo, menilai image yang negatif. Jadi hanya ada satu kelompok partisipan saja gitu ya. Nah, di sini keuntungannya adalah bahwa nanti individu itu hanya membutuhkan sedikit
partisipan gitu ya, dibandingkan dengan rancangan yang between subjects. Jadi untuk mendapatkan 120 skor ya, 30 skor setiap kelompok ini, kita hanya membutuhkan 30 partisipan ya. Jadi karena partisipan di setiap kelompok ini sama gitu ya. Jadi sini partisipannya satu kelompok berpindah ya jadi kelompok satu semua, dia hanya ada 30 partisipan di sini. Nah, mungkin juga ini tidak selalu harus menggunakan within subjects ya. Kita juga bisa menggunakan between subjects faktorial. Jadi di sini kita bisa membuat 4 kelompok gitu ya, yang berbeda individunya. Jadi ada 4 kelompok individu pada masing-masing kondisi perlakuan ini. Nah, kelemahannya tentu saja adalah bahwa nanti partisipannya itu akan lebih banyak, yaitu 30 kali 4 120. Jadi untuk mendapatkan jumlah skor yang sama 130 skor data itu, kita membutuhkan partisipan sebanyak 120 partisipan. Nah, hanya saja di sini keunggulannya adalah waktu pelaksanaan eksperimen itu bisa lebih cepat ya, karena keempat kelompok perlakuan ini bisa dilaksanakan secara paralel ya, bersamaan. Jadi hanya membutuhkan 1/4 waktu dari within subjects faktorial. Nah, kemudian pilihan ketiga adalah kita bisa menggunakan rancangan mixed design ya. Jadi rancangan ini mengkombinasikan antara between dan within subjects gitu. Jadi untuk tujuannya ya untuk mendapatkan keuntungan dari kedua rancangan tersebut gitu ya. Nah, di baris ini kita bisa, di bagian baris kita menggunakan within subjects ya. Jadi ini kelompok yang sama, kelompok satu. Jadi yang acetaminophen dia mendapatkan image positif, image negatif, kemudian ini partisipannya sama. Kemudian di placebo dia menggunakan kelompok partisipan yang berbeda gitu ya. Nah, dari sini bisa kita hitung ya jumlah partisipannya, karena di sini 30, tapi partisipan yang sama gitu ya. Di sini 30 dan di sini 30 partisipan yang sama. Jumlah partisipan untuk mendapatkan 120 skor adalah 30 kali 2, yaitu 60 partisipan. Nah, demikian penjelasan terkait mixed design ya, terutama harapan saya dengan membandingkan seperti ini akan lebih jelas gitu ya. Rancangan mixed design itu yang berupa campuran within subjects dan between subjects itu lebih terlihat gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih rekan-rekan semua. Silakan mengacu ke sumber kita ya, Myers and Hansen dan Gravater dan Forzano. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.